Negara bagian Montana di Amerika Serikat memiliki ukuran yang luas, tetapi sebagian besar terdiri dari pegunungan terjal dan sungai. Luas tanahnya 4 kali lipat dari Korea Selatan, tetapi jumlah penduduknya mirip dengan kota Suwon di Korea. Artinya, kepadatan penduduknya rendah. Sebenarnya, saya juga belum pernah ke Montana, jadi suasananya hanya bisa saya perkirakan melalui internet. Menurut seorang pengunjung, begitu keluar sedikit dari kota, rumah hanya terlihat setiap 10 menit sekali. Selain itu, hanya ada hutan lebat dan pegunungan. Dengan lingkungan seperti ini, ancaman dari hewan liar yang berbahaya mengintai di mana-mana. Saya menemukan fakta yang sangat menarik, yaitu di negara bagian Montana, cara menghadapi beruang. Diajarkan sebagai pelajaran wajib di sekolah. Mereka juga selalu membawa semprotan penangkal beruang. Hari ini, kita akan membahas tentang sebuah insiden yang terjadi di Montana. Mari kita mulai sekarang. Pada tanggal 3 Juni 2022, sebuah laporan orang hilang diterima oleh kantor polisi. Namun, polisi tanpa ragu segera mengeluarkan kode merah. Ini juga dikenal sebagai peringatan merah yang dikeluarkan dalam situasi hilang yang paling serius. Ini berarti keadaan darurat. Pertama, ketika kode merah diaktifkan, semua informasi tentang orang hilang, termasuk foto, kronologi, dan lokasi terakhir, dengan cepat disebarkan melalui berbagai papan elektronik, siaran lalu lintas, dan ponsel di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk dengan cepat menarik perhatian warga dan meningkatkan tingkat penemuan awal. Alasan mengapa kode merah dikeluarkan adalah karena orang yang hilang adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 3 tahun. Nama anak yang hilang itu adalah Riker Webb. Meskipun media melaporkan bahwa usianya 4 tahun, berdasarkan tanggal lahirnya, ternyata usianya belum genap 4 tahun. Namun, kalian tahu, negara bagian Montana memiliki alam yang sangat luas dan populasi yang sedikit. Bisa dibilang, mirip dengan daerah pegunungan di Gangwon-do. Tentu saja, kejahatan berat jarang terjadi, mungkin hanya sekali dalam beberapa tahun. Namun, kasus anak hilang. Selain itu, area di sekitar rumah tempat anak itu hilang cukup membingungkan. Dikelilingi oleh hutan danau besar dan terkenal sebagai habitat beruang. Tempat ini sangat berbahaya bahkan bagi orang dewasa. Polisi pertama-tama menanyai orang tua untuk mendengar situasi saat Riker hilang. Namun, saat mendengarkan pernyataan orang tua, polisi menemukan sesuatu yang aneh. Mereka menyadari bahwa anak mereka hilang sekitar pukul 2 siang. Namun, laporan orang hilang dibuat pada pukul 4:53 sore. Bukankah seharusnya orang tua langsung menelepon untuk melapor? Tentu saja, mereka bisa mencari di sekitar selama 10 atau 20 menit, namun sulit dipahami secara logis bahwa itu memakan waktu hingga 2 jam. Bahkan, orang yang menelepon untuk melapor bukanlah orang tua Riker. Itu adalah tetangga mereka. Mengenai hal ini, orang tua mengatakan bahwa anak mereka biasanya suka bermain di luar sendirian untuk waktu yang lama, jadi mereka tidak menyadari keseriusannya. Namun, setelah menyadari bahwa anak mereka hilang, mereka bertanya kepada tetangga, "Apakah Anda melihat Riker kami?" Mereka mengatakan bahwa mereka terlalu sibuk bertanya tentang keberadaannya sehingga tidak terpikir untuk melapor. Namun, ada hal lain yang mencurigakan. Setelah polisi menerima laporan, mereka mencoba mengeluarkan kode merah dan bertanya kepada orang tua tentang ciri-ciri fisik anak tersebut. Namun, mereka tidak bisa langsung menjawab. Setelah berpikir cukup lama, mereka mengatakan, sepertinya dia memakai kaos bergambar dinosaurus dengan celana yang dipakai sebelumnya. Meskipun mereka memberikan penjelasan seperti itu, ternyata informasi tersebut salah. Bagaimanapun, mari kita lihat situasi saat Riker hilang. Anak itu sedang menghabiskan waktu di halaman depan rumah bersama ayahnya dan anjing peliharaan mereka. Saat itu ayahnya masuk ke dalam rumah sebentar untuk urusan. Itu bukan waktu yang lama. Namun, beberapa menit kemudian ketika ayahnya keluar, anak itu sudah menghilang. Ayah yang terkejut segera mencari putranya. Anak yang baru berusia 3 atau 4 tahun, seberapa jauh dia bisa pergi? Jadi, mereka melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak putranya sama sekali. Orang tua sangat terkejut dengan situasi yang terjadi begitu cepat. Kemudian mereka berkeliling seluruh desa sambil memanggil Liker, tetapi anak itu tidak ditemukan. Sampai di sini adalah klaim dari orang tua, tetapi polisi tampaknya tidak mudah mempercayainya. Namun, ada masalah yang lebih penting yang tersisa. Dalam kasus hilangnya anak, yang paling penting adalah waktu emas. Untuk anak-anak prasekolah di bawah usia 8 tahun, waktu emas adalah 3 jam. Jika lebih dari itu, keberadaan hidup atau mati Liker bisa menjadi tidak pasti.
Waktu laporan orang hilang diterima adalah pukul 6 sore. Prioritas utama adalah menemukan anak itu sebelum matahari benar-benar terbenam. Polisi menyelidiki, apakah anak itu tersesat atau diculik, membuka semua kemungkinan dan memeriksa apakah ada saksi di sekitar. Pada saat yang sama, mereka meminta tetangga untuk memeriksa sekitar rumah masing-masing dan juga mengeluarkan peringatan orang hilang secara nasional. Namun, saat itu, seorang detektif yang memeriksa sekitar rumah Riker menemukan sesuatu di jalan setapak di belakang. Itu adalah beberapa batu yang terbalik. Sisi yang tertutup tanah menghadap ke atas. Melihat ini, detektif berpikir, oh, ini pasti jejak anak itu. Karena sebelumnya, dalam proses interogasi dengan orang tua, dia mendengar bahwa Riker biasanya sangat tertarik pada pengumpulan serangga. Jadi, dia yakin bahwa anak yang mencari serangga inilah yang membalikkan batu-batu tersebut. Detektif dengan cepat mengikuti jejak batu itu ke sepanjang jalan setapak di hutan dan, seperti yang diduga, ada jejak-jejak lain yang tertinggal di sana-sini. Setelah itu, tim pencarian besar-besaran berkumpul di hutan ini. Tim pencarian darat, anjing pelacak, serta helikopter dan drone dari udara dikerahkan untuk mencari Riker. Namun ada masalah di sini. Hutan ini sangat lebat. Ini juga merupakan tempat yang jarang dilalui orang. Selain tidak terawat sama sekali, ada juga pohon-pohon yang rimbun dan sulur-sulur di antaranya. Bahkan bagi tim pencarian, masuk ke dalamnya tidaklah mudah dan seiring hari semakin gelap, menemukan keberadaan anak itu menjadi semakin sulit. Karena itu, pada awal pencarian, polisi berpikir, apakah mungkin seorang anak berusia 3 tahun bisa masuk ke tempat yang bahkan sulit dijangkau oleh orang dewasa? Itulah yang mereka simpulkan. Saat mereka masih ragu dan menggelengkan kepala, tiba-tiba hujan deras mulai turun dari langit. Tak lama kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap dan hujan deras disertai petir dan kilat mulai turun. Ditambah lagi, dengan angin kencang yang bertiup, membuat pencarian menjadi sangat sulit. Akhirnya, karena kondisi cuaca yang buruk, pencarian harus dihentikan. Namun, orang tua sangat cemas. Karena jika Riker basah kuyup oleh hujan, dia bisa berisiko mengalami hipotermia di hutan. Tentu saja mereka merasa gelisah. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Juni, sejak pagi hari, lebih dari 50 anggota tim pencarian dan tim penyelamat gunung berkumpul kembali untuk mencari Riker. Meskipun pencarian luas dilakukan sehari sebelumnya, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Sehingga hari itu mereka bahkan mencari di dalam danau. Mereka mempertimbangkan kemungkinan tenggelam. Sayangnya, petunjuk masih belum ditemukan. Seiring berjalannya waktu, para ahli mulai dengan hati-hati berspekulasi bahwa kemungkinan anak itu masih hidup rendah karena ukuran hutan yang sangat besar dan medan yang sulit. Sementara itu, berbagai media ramai membicarakan hilangnya Riker. Di media sosial, foto dan postingan dengan informasi lainnya beredar, tetapi saksi mata masih belum muncul. Selain itu, ada orang-orang yang menyalahkan dan mengkritik orang tua atas semua ini. Bahkan muncul hipotesis bahwa mungkin orang tua membunuh anak tersebut dan kemudian membuat skenario palsu. Tentu saja ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kita tidak boleh menyimpulkan ini dengan mudah. Para orang tua yang membesarkan anak mungkin akan setuju bahwa anak-anak bisa menghilang dalam sekejap mata. Baiklah, sekarang mari kita lihat sudut pandang polisi. Polisi awalnya tidak berpikir bahwa anak itu masuk ke hutan sendirian. Jadi mereka mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga. Namun, meskipun telah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan jejak siapapun di desa ini yang menculik anak tersebut. Dan mengingat karakteristik desa ini, tidak ada orang yang mencurigakan juga. Ini bukan, itu juga bukan. Ini membuat frustrasi. Saat polisi mengalami kesulitan dalam penyelidikan, pada sore hari hujan mulai turun lagi. Tentu saja ini mengganggu penyelidikan. Dengan situasi seperti ini, golden time sudah lama berlalu dan cuaca tidak membantu sehingga kemungkinan anak itu masih hidup hampir nol. Beberapa orang dengan hati-hati mulai mengatakan bahwa setidaknya kita harus menemukan jasad Riker. Begitulah, sudah 24 jam berlalu sejak Riker hilang. Tim pencari media semuanya tampak menyerah. Kemudian 2 hari kemudian, pada hari Minggu, 5 Juni, sebuah panggilan laporan masuk ke kantor polisi. Anak yang hilang bernama Riker itu, saya melihatnya di TV. Sepertinya dia ada di sini.
Polisi yang terkejut segera bergegas ke lokasi untuk memverifikasi fakta tersebut. Tempat itu berada di depan sebuah kabin di dalam hutan lebat di Sanders County, Montana. Tempat ini adalah villa milik pasangan yang melapor, dan pada hari itu pasangan tersebut mengunjungi villa untuk memeriksa generator setelah sekian lama. Mereka memarkir mobil di depan dan masuk ke gudang di belakang kabin tempat generator berada, lalu samar-samar mendengar suara aneh, seperti suara anak kecil yang terisak. Apakah itu kucing? Mereka berpikir begitu. Tak lama kemudian, pasangan itu menuju ke arah suara tersebut dan segera terkejut. Di dalam tas besar, ada seorang anak laki-laki yang meringkuk. "Nak, kenapa kamu ada di situ?" Pasangan itu dengan cepat mengenali wajah anak tersebut dan menyadari bahwa dia adalah Riker, anak yang telah dicari-cari di berita selama beberapa hari terakhir. Polisi yang tiba di pondok juga mengonfirmasi identitas Riker dan memeriksa kondisi tubuh anak yang ada di sana. Riker ternyata lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun ada bekas mimisan, tidak ditemukan cedera lain yang berarti. Kemudian polisi dengan tenang bertanya agar anak itu tidak terkejut. "Nak, bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Sejak saat itu, kisah perjalanan Riker selama 2 hari terakhir yang dia ceritakan benar-benar mengejutkan. Pertama-tama, tempat di mana Riker ditemukan berjarak sekitar 3,8 kilometer dalam garis lurus dari rumah tempat dia dilaporkan hilang. Jarak sejauh ini sebenarnya cukup jauh untuk seorang anak. Pada tanggal 3 Juni, hari kejadian ini terjadi saat ayahnya masuk ke dalam rumah sebentar. Riker, seperti yang diperkirakan polisi, berkeliling di halaman untuk mengumpulkan serangga. Riker menuju ke halaman belakang, membalik batu-batu sambil terus mencari serangga, dan akhirnya masuk ke jalan setapak yang mengarah ke hutan. Riker sangat bersemangat untuk berjalan-jalan sendirian tanpa orang tuanya untuk pertama kalinya, menjelajahi setiap sudut hutan. Berapa lama waktu berlalu sejak dia memulai perjalanannya? Rasa dingin dan lapar mulai terasa, dan anak itu memutuskan untuk kembali ke rumah melalui jalan yang telah dilaluinya. Namun, hutan itu ternyata lebih rumit dari yang dia perkirakan. Riker yang terkejut akhirnya tersesat saat berkeliling tanpa tujuan di hutan. Bahkan ketika hujan mulai turun, dia berkeliling mencari tempat berteduh dan menemukan sebuah gudang tua di sebuah pondok. Dia merasa sangat takut mendengar suara hujan dan angin dari luar, khawatir apakah dia bisa kembali ke rumah. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Untuk menghindari hujan, dia tidak punya pilihan selain tinggal di gudang. Dan saat melihat sekeliling, dia menemukan sebuah tas besar. Bagi anak yang basah kuyup dan kedinginan, tidak ada yang lebih baik dari ini. Sebenarnya, jika tidak ada tas itu, atau jika anak itu tidak berpikir untuk masuk ke dalam tas, mungkin Riker akan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Insting bertahan hidup anak berusia 3 tahun ini sungguh luar biasa. Dengan menjaga suhu tubuhnya di dalam tas, Riker berhasil bertahan selama 2 hari dan akhirnya ditemukan oleh pasangan pemilik pondok sehingga dia bisa kembali ke pelukan orang tuanya. Setelah itu, polisi menyesal telah mencurigai orang tua Riker sebelumnya ketika mereka melihat betapa senangnya anak itu saat bertemu kembali dengan orang tuanya. Setidaknya terbukti bahwa mereka bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab yang menelantarkan anak. Namun, polisi mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan penyelidikan terkait keterlambatan laporan orang hilang. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tuduhan apapun. Dan setelah kasus orang hilang ini dilaporkan secara nasional dan informasi tentang anak dan orang tua diketahui, pihak berwenang memutuskan untuk merahasiakan identitas mereka. Oleh karena itu, tidak ada informasi lebih lanjut yang diketahui tentang kondisi terkini Riker. Mungkin karena sejak awal penyelidikan ada opini publik yang negatif terhadap orang tua, mereka tampaknya enggan untuk mengungkapkan informasi. Detektif menyatakan bahwa meskipun Riker yang masih muda tidak memiliki ingatan yang jelas tentang keberadaannya selama 2 hari, naluri bertahannya sangat mengesankan. Semoga Riker yang berusia 6 tahun tetap sehat hingga saat ini, dan ini sepertinya menjadi momen untuk kembali merasakan betapa hebatnya naluri bertahan hidup manusia.